Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby Nijan Warni, kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. Pengertian RFLP: Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP merupakan penanda molekul yang pertama kali ditemukan dan digunakan. RFLP adalah metode analisis molekuler genetik yang memungkinkan individu untuk diidentifikasi berdasarkan pola unik pemotongan enzim restriksi di daerah tertentu DNA. RFLP bersifat kedominan, cukup berlimpah, serta frekuensi polimorfismenya tinggi. Penanda ini mudah dipetakan dalam peta genetik dan bersifat stabil. Penanda ini juga tidak spesifik spesies karena bukan berbasis PCR, sehingga hasilnya bisa digunakan untuk perbandingan peta genetik spesies yang berbeda-beda. RFLP ini adalah metode analisis molekuler genetik yang memungkinkan individu untuk diidentifikasi berdasarkan pola unik pemotongan enzim restriksi di daerah tertentu DNA. Juga disebut sebagai analisis RFLP. Teknik ini memanfaatkan polimorfisme dalam kode genetik individu. Meskipun semua anggota spesies pada dasarnya memiliki susunan genetik yang sama, perbedaan kecil ini menjelaskan variasi fenotip seperti penampilan atau metabolisme di antara individu. RFLP merupakan teknik untuk menganalisis perbedaan pola yang ditimbulkan dari pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi sehingga terbentuk fragmen-fragmen restriksi. Yang kedua, prinsip RFLP. Prinsip kerja dari RFLP adalah menganalisis kesamaan atau perbedaan DNA dengan menggunakan enzim restriksi yang memiliki sifat pengenalan spesifik terhadap DNA. Prinsip RFLP berdasarkan pada enzim restriksi, yaitu mempertimbangkan dua individu dan DNA-nya. Ketika enzim restriksi ini dari sebuah situs restriksi, maka dihasilkanlah fragmen yang namanya fragmen restriksi. Kemudian fragmen ini dipisahkan pada agar gel berdasarkan ukuran fragmen. Fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh menuju elektroda positif. Tetapi pada tahap ini tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua individu. Fragmen restriksi ini kemudian dipindahkan ke membran nitroselulosa dan probe yang berlabel. Probe ini adalah squame yang melengkapi lokus DNA spesifik yang disebut dengan shortened blood. Probe DNA ini mengikat DNA komplementer dan isi pola diferensial dari fragmen tidak terlihat untuk divisualisasi. Secara umum, langkah-langkah dari metode RFLP: yang pertama, isolasi genom DNA; yang kedua, pemotongan dengan enzim restriksi; yang ketiga, elektroforesis pada suatu matriks; yang keempat, transfer ke suatu nilon membran atau bluting; dan yang terakhir, pelacakan dengan menggunakan probe. Selanjutnya, aplikasi atau manfaat dari RFLP. Aplikasi teknik RFLP biasa digunakan untuk mendeteksi diversitas genetik, hubungan kekerabatan, sejarah domestikasi, asal, dan evolusi suatu spesies.
genetic drift dan seleksi. Pemetaan keseluruhan genom, tagging gen, mengisolasi gen-gen yang berguna dari spesies liar. Ada beberapa manfaat dari RFLP. Yang pertama, pemetaan genetik. Yang kedua, penentuan mutasi. Yang ketiga, menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis maupun kesamaan spesies. Yang keempat, menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nutfah. Yang kelima, dapat memonitor proses seleksi atau melalui linkage berbagai karakter. Ada juga menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik bersifat kodominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas dan memiliki kemampuan memisahkan yang tinggi pada tingkat spesies dan populasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.